teori teknik pendingin kulkas dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua. Yang pertama, komponen pemipaan atau mekanik. Yang kedua, komponen kelistrikan. Yang pertama, komponen pemipaan atau mekanik. Dapat dilihat dari gambar samping. Komponen kulkas terdiri dari pertama, kompresor, kondensor, filter atau dryer, pipa kapiler, evaporator. Adapun fungsi kompresor sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Yang kedua, kondensor. Fungsinya sebagai tempat pembuang panas atau pelepas panas atau kalor. Ini kita akan melihat pipa yang berwarna merah, itu yang disebut kondensor. Komponen selanjutnya yaitu filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air. Selanjutnya, pipa kapiler. Fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Pipa kapiler kecil berbentuk seperti lidi dan mempunyai lubang yang kecil. Komponen yang terakhir yaitu evaporator. Fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Evaporator sendiri terletak di dalam kulkas. Selanjutnya saya akan membahas tentang diagram kelistrikan. Adapun komponen-komponen diagram kelistrikan yaitu yang pertama, stiker atau colokan. Fungsinya sebagai penghubung listrik. Yang kedua, termostat. Fungsinya sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Termostat juga bisa menjadi saklar on off di dalam kulkas. Yang ketiga, overload. Fungsinya sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Yang keempat, kompresor. Fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Yang kelima, PTC atau kapasitor. Fungsinya membantu start awal memutar kompresor. Jadi, kompresor ini bisa berputar jika ada yang bantu. Di sini kapasitor yang membantu kompresor agar bisa bergerak. Komponen selanjutnya, door switch. Fungsinya sebagai saklar lampu. Komponen selanjutnya, lampu. Fungsinya sebagai lampu penerangan kulkas. Selanjutnya, prinsip kerja mesin pendingin. Tetapi sebelum kita membahas prinsip kerja mesin pendingin, kita harus mengetahui komponen pemipaan atau mekanik atau komponen kelistrikan itu sendiri agar lebih mudah mempelajari prinsip kerja mesin pendingin. Pertama, pada saat colokan kita hubungkan ke listrik, maka ada listrik yang mengalir melalui penghantar atau kabel. Di dalam kulkas ada percabangan. Yang pertama, menuju termostat dan menuju ke saklar lampu. Kemudian pada saat termostat kalian nyalakan atau hubungkan, maka aliran listrik akan menuju ke overload motor dan kemudian juga menuju kompresor motor atau menghidupkan kompresor. Kemudian di dalam kompresor ini terdapat dua gulungan. Yang pertama, gulungan starter dan gulungan running. Gulungan starter berfungsi untuk membantu memutar awal kompresor, sedangkan gulungan running berfungsi bekerja selama kulkas menyala atau dihidupkan. Kemudian kompresor akan menyala. Setelah beberapa saat kompresor menyala, listrik tidak mengalir di bagian starter karena setelah dilewati arus menjadi panas. Hambatannya menjadi besar sehingga listrik akan cenderung melewati gulungan running dan listrik menuju sumber listrik lagi. Proses ini terjadi terus-menerus. Kompresor akan mendorong freon ke kondensor, kemudian masuk ke dalam filter menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator dan evaporator diisap oleh kompresor menuju ke kompresor dan
didorong lagi ke kondensor. Proses ini terjadi terus-menerus. Ini adalah siklus pendingin di dalam pendingin. Proses ini akan terus berproses sehingga settingan di dalam termostat tercapai. Pada saat settingan ini sudah tercapai atau dinginnya sudah tercapai dan di dalam evaporator dinginnya sudah tercapai, maka termostat akan membaca dan termostat akan memutuskan aliran listrik menuju ke kompresor. Proses kerjanya adalah menyedap dan membuang panas penyerapannya ke dalam evaporator dan dibuang ke dalam kondensor. Freon akan mengambil panas dan kemudian membuangnya di kondensor, diserap lagi oleh evaporator dan dibuang lagi oleh kondensor. Freon akan mengambil dan membuangnya ke kondensor. Yang menggerakkan freon adalah kompresor. Tanpa kompresor, freon tidak akan berfungsi. Saya akan menjelaskan tentang analisa kerusakan komponen mekanik. Mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Jika tidak dingin akan menjadi kebocoran. Freon akan keluar yang mengalir di sistem adalah angin sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Kebocoran ini bisa terjadi di evaporator. Kerusakan yang kedua karena ada buntu. Freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Buntu biasa terjadi di filter dan pipa kapiler. Yang ketiga, kompresor macet menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Sekarang saya akan membahas analisis kerusakan komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan menyala dan mematikan kompresor secara otomatis. Komponen yang sering rusak, yang pertama, termostat. Pada saat termostat bermasalah, termostat akan memutuskan aliran listrik, sehingga aliran listrik yang mengalir ke kompresor tidak ada, sehingga kompresor juga tidak akan berfungsi. Yang kedua, overload. Overload berfungsi sebagai pengaman arus lebih. Jika overload rusak, maka listrik juga akan terputus dan tidak akan sampai ke dalam kompresor, sehingga kompresor tidak juga berfungsi dengan baik. Yang ketiga, PTC atau kapasitor berfungsi membantu start awal kompresor. Jika PTC atau kapasitor rusak, maka tidak ada yang membantu kompresor memutar sehingga arus listrik yang masuk ke dalam kompresor sangat berat sehingga membuat kompresor rusak. Maka aliran freon juga tidak akan terjadi dan mesin pendingin tidak akan dingin. Yang keempat, kompresor. Rusakan yang sering dialami yaitu terbakar. Yang kelima, kabel. Sering dianggap sepele, tapi kabel juga sangat penting. Jika rusak, maka aliran listrik tidak disalurkan ke termostat, over, dan kompresor. Sekian pembahasan saya tentang mesin pendingin. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.